他们是飞到新加坡去跟老师学的。Orang-orang yang di Surabaya, penyelenggara dan sponsor kelas longevitologi di Surabaya, pertama kali belum ada kelas di situ, tapi orang gelombang pertama di Surabaya belajar di mana? Ke Singapura. Waktu Lause mengajar di Singapura, mereka itu mungkin belasan orang tuh, satu rombongan ke Singapura belajar. Itulah cikal bakal adanya kelas di Surabaya. 现在你们不用飞新加坡，不用飞雅加达，反而老师跑到你们这里。Kalau kita kan sudah gampang banget, tinggal nggak jauh-jauh, kota Jambi kan nggak gitu deh. Memang ada yang datang dari luar kota. Kita nggak usah ke Singapura, nggak usah ke Jakarta, nggak usah beli tiket. Nggak usah beli tiket datang ke sini. 一般痔疮在医生来讲，只有开刀。 Umumnya kasus wasir kalau periksa ke dokter, biasanya dibilang ini ya dibuang, dipotong. Dia pakai cara bedah minor mungkin ya. 开刀以后还是会再长出来。 Tapi walaupun sudah bedah diangkat bersih, bukan berarti tidak tumbuh lagi. 因为它是把那一段的静脉肿起来的切掉。 Kalau dibedah, sebetulnya apa yang dilakukan? Yang terjadi pembengkakan, pembesaran itu adalah vena, pembuluh darah balik. Di bagian itu digunting lalu diikat. Seperti itu biasanya prosedur. 切掉以后上下就绑起来了。 Lalu ujungnya ya diikat. 那血还会从旁边绕道过去。 Tapi darah itu punya jalannya sendiri. Walaupun bagian pembuluh darah vena yang melar, kita bilang itu wasir bengkak. Setelah dibuang, kedua ujungnya diikat. Nggak jalan lagi. Darah akan ada caranya cari jalan bypass dan seterusnya. 所以，就可能再次的出现。 Maka tidak heran atau tidak aneh kalau bisa tumbuh lagi wasir di tempat yang dekat situ. 就好像我们的静脉曲张。 Seperti juga varises yang ada di betis biasanya ya. 在医生除了开刀以外，也没有什么药可以医治。 Kalau kita periksa ke dokter, prosedurnya yang umum adalah kalau menghilangin ya udah kita bedah, digunting tempat yang melar itu. 那做长生学怎么调整？ Tapi kalau kita terapi energi, caranya gimana? 就调整患部， Tempat yang terjadi varises, pelebaran pembuluh vena. 然后调整七号、心脏，还有那边的属膝部。 Terapi di tempat yang terjadi pelebaran atau varises, lalu 7 jantung, 就患部、七号、心脏那边的属膝部。 7 jantung, dan di pangkal paha, bagian yang sama dengan varises itu. Kalau varises di kiri berarti pangkal paha kiri. 因为心脏把血送到动脉，到各个器官，再由微血管回到静脉，回到心脏。 Jantung kita memompa darah melalui pembuluh nadi. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu namanya pembuluh nadi, arteri. Lalu dibagi ke seluruh tubuh, sirkulasi. Sampai di titik ujung, dia mau U-turn, mau belok kayak kendaraan itu muter balik, itu lewat pembuluh darah kapiler. Begitu darah itu jalan balik dari titik ke jantung menuju jantung, itu namanya vena, pembuluh darah balik. 单靠心脏压缩的力量是不够的。 Pembuluh darah balik bagaimana kirim darah untuk kembali ke jantung? Tekanan pompa jantung nggak cukup untuk mengembalikan. 它也借着我们血管的脉动来输送血液。 Pembuluh darah balik kita, dia juga ada pulsa, dia ada denyut. Mengikuti irama denyutan itu, maka setiap tahapan darah itu didorong naik sampai ke 我们静脉如果一收缩，血就会往两边跑。 Seperti juga selang air, kalau dalamnya ada air, kita tengah-tengah kita dipencet ya, dikasih tekanan, air itu akan jalan dua arah, ke sisi atas maupun ke bawah. 所以，我们下半身的静脉，它的下方有一个静脉动。 Oleh sebab itu, pada waktu terjadi irama daripada denyut pembuluh balik, pembuluh darah balik, di bawahnya ada satu klep yang menjaga. 所以它要压缩的时候，下方就锁住，一压
血才会往心脏回流。 Begitu irama denyutannya dia mengunci, darah didorong kedua arah, tapi yang di bawah ada satu klep untuk menjaga hanya satu arah, hanya kembali ke jantung. Jadi nggak balik lagi ke bawah. 身体最大条的静脉就是属膝部往心脏回流的这一条。 Pembuluh darah balik di tubuh kita yang paling besar, yang paling utama itu adanya di kedua pangkal paha kita, membawa darah balik ke jantung. 所以你去调整了以后，我们的血管收缩就会有力量，这个静脉络它就能够锁紧，血就能够很正常的送回来。 Kita bilang terapi salurkan energi. Energi itu kan tenaga, sehingga memberi tenaga kepada sistem pembuluh darah balik kita. Pada waktu iramanya denyutnya itu kuat, maka dorongan darah juga kuat. Yang di bawah supaya dia tidak balik, bawah punya klep juga bisa bekerja lebih baik. Jadi darah itu tidak lagi waktu kembali naik dia tidak turun ke bawah. 要不然血积在哪一段的血管，血管就会弹性疲滑，那个地方就会造成静脉曲张。 Maka terjadinya varicose ataupun varises itu adalah pembuluh darah balik harusnya secara bertahap itu dorong naik ke atas, tapi klepnya mungkin juga agak longgar. Mungkin tenaga apa kuncinya nggak cukup kuat, maka sebagian darah naik, sebagian darah turun. Yang turun itu ngumpul di situ nggak bisa naik. Makin lama makin lebar, pembuluh darah kita melar. Itu yang kita bilang varises. 严重的话就会造成整天都疼痛啊。 Tapi yang parah adalah bisa sepanjang hari tempat itu kan terkumpulnya darah itu bengkak, dia akan sakit. 所以有一次，老师在万隆上完课，回到斯拉巴雅去上课。 Satu kali Laosu mengajar di kelas di Bandung. Setelah habis Bandung itu sambung ke kelas di Surabaya. 就有一个年轻的医生，也从万隆回到斯拉巴雅去上课。 Lalu ternyata peserta di Surabaya yang belajar, salah satunya adalah seorang dokter muda. Dokter muda datang dari mana? Orang Bandung. Dokternya terbang ke Surabaya belajar 6 hari di Surabaya. 老师就半开玩笑的问他：“你才30几岁而已，你怎么会相信长生学？” Lalu setengah bercanda tanya, "Dok, dokter muda itu, Anda masih begitu muda, masih kan ya semacam orang yang lulusnya belum sangat lama, kenapa bisa percaya hal ini sebagai seorang dokter?" 他就讲，他的爸爸叫他一定要来上课。 Saya datang karena disuruh sama papa. Papa saya bilang saya harus belajar ini. Jadi walaupun dia udah meleset jadwal di Bandung, dia datang ke Surabaya untuk ikut. 老师就问他为什么，他就讲他爸爸的静脉曲张自己做好了啊。 Jadi kenapa bisa sampai datang sini? Papanya emang kenapa bisa suruh datang jauh-jauh? Ya, papa saya itu adalah terjadi varises di betisnya itu. Pembuluh darahnya itu melebar, bengkak. Lalu dia terapi sendiri dan sembuh. 因为他自己是医生嘛，他知道除了开刀以外没有方法。 Anaknya seorang dokter, dokter muda. Dokter ini tahu kalau kasusnya varises itu hanya bisa dibedah, digunting, dibuang yang melar itu, nggak ada cara lain. 好，那有很多年轻人啊，他也比较不相信长生学嘛， Juga tidak sedikit orang-orang muda, mereka juga nggak gampang percaya. 因为他 Seperti ini. 很健康嘛。 Pertama, masih sehat orang muda, belum ada penyakit, belum ada keluhan sakit. 所以有时候你跟他讲要帮他调整，他不一定要啊。 Maka kalau kita tawarkan mau terapi nggak, orang-orang muda sakit aja dia nggak rasain, dia juga nggak merasa ada keluhan, buat apa? 那年轻人通常有一个现象，就是长青春痘了。 Tapi anak muda juga ada keluhan-keluhan anak muda. Yang remaja biasanya tumbuh apa? Jerawat ya di wajahnya. 你跟他讲要让他变漂亮，青春痘消下去了，他肯定要的啦。 Tapi kalau kita tawarkan mau lebih cantik, mau lebih menarik nggak? Saya bisa terapi, mungkin dia mau. Kalau ditanya ada sakitnya, dia nggak merasa ada sakit, saya masih sehat. 那就怎样做？换布啊，7号啊，5号啊，3号穴道。 Posisi wajah
yang ada tumbuh jerawat, cakra 7, setelah itu 5, cakra 7, kemudian cakra 5 kan berkaitan dengan kulit, lalu cakra 3, cakra pencernaan. 时间够的话，针对肝脏加强一下。 Kalau punya waktu lebih, cukup waktunya perlu juga terapi di liver, ya, untuk remaja jerawat liver. 好， Kacang 是什么关系？ 啊， Kacang 是什么关系？ 降火，降火， Oh, 降火， kurangin panas dalam itu liver. 啊， Akan 那 membantu. 有些青春痘是烂的，脓